Satu, dua, tiga. Pada mau kemana sih? Gak usah kemana-mana. Udah, di sini aja ya. Tonton sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di project selanjutnya dari gue, yaitu adalah podcast. Hari ini, sebenernya gue males sih ngundang lo, Bang. Sukses banget ya, sampai udah ada podcast. Amin, alhamdulillah. Sebenernya gue males Bang ngundang lo, tapi kayak bagus ya tempatnya ya. Gila tapi lo. ini kebetulan, Berapa harganya? nih makanya gue males ngundang dia tuh kayak begini. Demi Allah. Ini kebetulan karena kita juga sedikit orang yang kita kenal, jadi kita ngundang Anda. Oh gitu. Gitu. Katanya temennya udah banyak dia diundang sama Om Deddy kan? Iya, tapi kan agak mahal Oh, katanya. iya. Kalau Anda kan saya bayar Sabana mau kan? Cuman tuku doang. Tuku udah ikhlas kok beneran. Kalau nggak percaya ada tuku sama es batu di situ. Gelasnya pun juga Iya. gelas seadanya. Baru beli tadi kalau nggak salah di bawah. Enggak. Oh enggak ya. Es batunya baru beli. Beli. Oke, jadi hari ini sebenarnya pertanyaannya itu lebih ngebahas tentang masalah mikrobiologi. Jadi kan ini adalah ilmu yang cukup baru dikenal kan. Terus habis itu gue Nama podcastnya apa sih kalau boleh tahu? jujur gue juga belum tahu Bang. Jadi emang ini bikin dulu, seadanya dulu, entah kayak oke, openingnya kita pikirkan nanti aja deh. Oke. Gitu. Oke. Oke. Nah, terus habis itu pengen ngebahas masalah mikrobiologi. Tapi ngejelasin dulu deh, lo kenalin dulu diri lo, siapa sih Aiman Alatas ini? Halo semua, nama aku Aiman Alatas. Kebetulan dokter spesialis mikrobiologi klinik. Jadi yang mempelajari soal virus bakteri jamur, salah satu yang menyebabkan infeksi pada manusia. Tapi juga pelajarin soal microbiome, gut microbiome, skin microbiome. Ya seputar itulah pada intinya. Kenapa ngambil mikro dulu? Kenapa ngambil mikro? Jawaban jujur apa jawab? Nggak apa-apa, maksud gue kayak terserah lo gitu. Jadi gini, jadi kan sebagai dokter itu punya berbagai pilihan ya dalam hidup ya. Mungkin dulu waktu, ini sebenarnya nggak pernah ngomong ke publik, jadi mungkin dulu waktu Oke. lagi internship, koas dan lain-lain, kan misalnya kita sebagai DU kan banyak berhadapan sama pasien poli dan lain-lain ya. Iya. Mungkin jiwanya Terus lo males? Enggak, lo males pasti. Jiwanya bukan di situ. Terus? Soal jujur aku nih orangnya kadang, aku tuh bisa dibilang introvert sebetulnya. Betulan introvert. Jadi lo kalau kan ketemu gue capek gitu. definisinya capek. Jadi habis ketemu orang tuh capek, nggak cuma ketemu. Kalau ketemu lo sangat capek sih. Gitu. Gue harus kayak tidur 24 jam kan. Jadi kalau gue tuh introvert gitu. Jadi gue bayangin misalkan ketemu orang everyday, apalagi dokter-dokter klinisi kayak penyakit dalam dan lain. Gue happy ketemu orang, tapi buat diri gue capek. Dan kita tahu misalnya kita ngambil Jadi yang bener happy apa capek? happy, tapi sekaligus after that jadi capek gitu bawaannya. Dan gue tahu misalkan jadi klinisi atau dokter yang ketemu pasien setiap hari kan, apalagi spesialis, akan menjadi pekerjaan seumur hidup kan. Benar. Ya kan, jadinya gue memilih lah yang sekiranya dokter spesialis yang banyak di belakang layar, kadang masih ketemu pasien tapi jarang gitu. Dan terpilihlah si mikrobiologi klinik, pas banget karena lagi COVID. Oke. Jadi ada salah satu profesor lah namanya Prof. Amin Subandrio, beliau dulu kepala Eijkman, jadi ada lab Eijkman, terus kayak keren banget ngomongin soal vaksin, buat vaksin mutasi virus kayak. Karena pas lagi zaman COVID, terus ya udah interest lah akhirnya mempelajari soal si mikrobiologi, apalagi di FK kan kita tahu basicnya lah ya. Benar. Soal mikrobiologi. Tapi kan nggak bersentuhan secara lama kan ke mikro kan? Enggak. Paling cuma kayak 2-3 SKS doang kan? Cuman sebentar banget. Iya, sebentar banget. Cuma di setiap materi mungkin ada kali paling cuma sedikit-sedikit. Iya, terutama. Tapi faktanya nih, dulu waktu gue S1 nilai paling jelek, ini gue masih inget nilai gue C+. Ini terjelek, kayak sampai dosen pembimbing gue bilang kamu nggak mau ngambil ujian ulang, itu infeksi tropis. Terus? Sedangkan gue masuk ke mikrobiologi. Jadi kayak nilai paling jelek gue pas kuliah, spesialisasinya gue ngambil itu sekarang gitu. Aku nggak relate sih, soalnya aku nggak ada yang C. Oh, kamu best student ya? Iya, oh, 3,96 Kak IP-nya. Luar biasa. Maaf teman-teman. Itu nggak pernah, lo nggak pernah remet? Pernah sekali doang. Oh, aku sih selalu lulus one shot sih. Iya. Cuman nggak pernah ngambil nilai. Enggak, remet di aku tuh emang kita ada beberapa kali ujian gitu loh. Jadi kadang ujian perbaikannya itu emang bagian dari ujian utamanya. Jadi kayak ujian 2 kali. Nanti yang lulus yang mana, diambil yang nilai terbaik.
Oh, oke. Itu ada Kalau gue beberapa kalau kayak mau gitu. ngambil ujian ulang boleh, tapi kalau nggak ngambil juga nggak apa-apa. Bayar lagi. Nggak bayar lagi. Oh, nggak bayar Nggak lagi. bayar lagi. Cuman gue agak males karena gue udah capek. Jadi kayak udah. Terus kalau Tapi nggak sampai 3,96 ya. Terus kalau ketemu pas tuh gua malesnya ntar kalau kayak gini lo ini dikat nyombong- aja ya. lo Dikat aja aja. Nih, Lo nyombongin duluan ya. masalahnya ntar lu ungkit-ungkit. Gue tuh males banget kalau diungkit-ungkit. Nanti tolong di zoom 3,96 nggak ya? Enggak, pertanyaan sekarang gini, kalau ketemu pasien tuh gimana? Kan banyak orang nggak tahu nih. Kan soalnya jarang banget kan ada dokter yang visit mikrobiologi klinis kan. Jadi kalau di mikro itu kebanyakan utamanya adalah bertanggung jawab di rumah di laboratorium mikrobiologi ngurusin kultur dan lainnya PCR dan lain-lain. Cuman mungkin banyak yang nggak tahu dalam interpretasi hasil kultur itu ini berat banget sebetulnya pasien pasti orang awam pasti nggak ngerti. Iya, Pada oke, intinya oke. untuk melakukan pemeriksaan mikrobiologi itu perlu interpretasi klinis. Oke. Makanya selama gue sekolah spesialis itu 1,5 tahun tuh gue visit pasien, jadi gue masuk ke penyakit dalam, gue masuk bedah, objin, kayak koas dulu. Oke. Karena pada akhirnya untuk interpretasi hasil, misalkan ada pasien diambil kultur darah, terus tumbuh bakteri, tapi bakterinya flora normal kulit, Iya. atau kayak bakteri yang normal ada di kulit. Gue harus interpretasi beneran penyebab infeksi atau bukan penyebab infeksi atau cuman kontaminasi, kan nggak tahu ya. Iya. Jadi kalau gue salah interpretasi, Interpretasi. salah obat, Lu di penjara? Enggak. jangan sampai dulu amit anjir. Jadi kayak gitu sebetulnya. Jadi harus interpretasinya benar-benar. Nah, untuk tahu ini penyebabnya atau bukan kan gue harus tahu klinis pasien. Iya. Kayak misalkan oke nih ditemukan bakteri ini tumbuhnya setelah berapa jam, terus klinis pasiennya setelah dikasih obat memburuk, oh ternyata kalau dicocokin sama hasil kulturnya kemungkinan ini penyebabnya. Terus gue kasih saran antibiotik buat pasien itu. Ada kalanya untuk case-case kayak gitu gue harus visit. Oke. Atau tugas keduanya ada namanya PPI, pencegahan dan pengendalian Iya. infeksi, sama satu lagi penatagunaan antibiotik nih karena resistensi lagi meningkat banget. Iya. Jadi gue kadang kalau di mikro tuh kadang jadi tim PGA. Jadi untuk meng-ACC antibiotik dan lainnya, antibiotik reserve lah. Jadi antibiotik itu ada tingkatannya, ada tingkatan paling tinggi di beberapa rumah sakit aturannya sekarang harus ACC tim. Nah, salah satu di timnya ada spesialis mikro. Jadi untuk meng-ACC itu kan gue harus tahu klinis pasien ya gitu. Cuman nggak yang visit setiap hari, kadang kalau dikonsulin aja sih. Oke. Gitu. Mungkin gambaran buat teman-teman itu ibaratnya gini, ada pasien demam nih, tapi demamnya kita nggak tahu nih penyebabnya karena apa. Apa karena infeksi virus atau infeksi bakteri atau infeksi lainnya. Abis itu diambil darahnya kan. Tergantung infeksinya di mana, sumber infeksinya. Ya, Misalnya di misalkan- paru-paru ambil dahaknya. Ambil dahaknya. Kalau darah, ya kalau misalkan sistemik seluruh tubuh diambil sampel darahnya. Diambil sampel darahnya. Terus dari sampel darah itu nanti dikembangin lah si mikrobiota yang ada dalam darah itu. Iya, Ya kan? mikroorganisme. Mikroorganisme di dalam darah itu. Apa bedanya mikrobiota sama mikroorganisme? Mikrobiota itu yang secara alami. Oke. Misalnya mikrobiota di kulit manusia gitu. Jadi mikrobiota itu mikroorganisme yang secara alami di komunitas tertentu. Oke. Kalau mikroorganisme kan secara general kan gitu. Yang kita cari kan mikroorganisme Secara general. Oke, terus ditumbuhin, dilihat apakah ini penyebab masalahnya atau enggak. Betul. Kalau emang itu penyebab masalahnya ya udah ditanganin Betul. melalui ACC dirimu. Betul. Oke, gitu. Jadi itulah alasan dibalik dia masuk mikrobiologi, guys. Oke, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta? Semua bakteri dalam tubuh manusia itu berbahaya dan harus dibasmi dengan antibiotik. Jawabannya salah. Mitos. Kan adanya mitos, nggak ada Ya udah salah. mitos. Jawabannya mitos. Karena ada bakteri baik kan di pencernaan, di kulit dan lainnya. Bahkan misalkan minum antibiotik yang nggak sesuai, bisa membunuh si bakteri baik itu. Jadinya bilangnya dysbiosis. Jadi ketidakseimbangan mikrobiota atau mikrobiom. Lo tau bedanya mikrobiota dan mikrobiom nggak? Enggak. Jadi kalau mikrobiota itu si mikroorganismenya. Oke. Kalau microbiome itu si mikrobiota beserta lingkungannya. Jadi Oke. kayak postbiotiknya, terus mungkin ada pecahan-pecahan cell wall-nya atau Oke. asam amino Itu dan lain itu postbiotik toh? ya. Iya. Dan itu disebutnya Microbiome. microbiome. Kalau microbiota si mikroorganisme hidupnya. Oh, berarti prebiotiknya. Probiotik. Probiotiknya. Tapi nggak disebut probiotik juga. Oh ya udah. Ya gitulah intinya. Oke, intinya gitu. Yang Nah, kedua, Oke, lanjut. mikrobiota usus hanya berperan dalam proses pencernaan makanan. Salah. Adanya mitos. Mitos. Bukan salah. Maaf. Ya. Mitos! Karena sebetulnya si mikrobiota usus itu menghasilkan postbiotik. Ada short fatty acid chain. Iya, SCFA. Yaitu dia sebenarnya... Gila ya, keren ya, gue tahu ya SCFA. Iyalah 3,96. Itu di ulang tahun saya.
Terus. Nah, si postbiotik itu dia tuh bermanfaat sebenarnya buat seluruh tubuh untuk metabolisme dan lainnya. Sebenarnya pada dasarnya si mikrobiota usus ini kan ada, kalau pernah dengar ada gut skin axis, gut brain axis atau gut lung axis gitu. Hubungan antara usus dengan organ lainnya termasuk kulit dan otak. Jadi ada salah satu faktornya selain fisiologi tubuhnya, tapi dari faktor mikrobiotanya atau mikrobiomnya, mereka berkomunikasi juga gitu, menghasilkan metabolisme, memberikan informasi dan lainnya. That's why kenapa ya jangan makan makanan yang manis-manis dan lain-lainnya gitu, karena akan mempengaruhi gut microbiome. Ya selain fisiologi dari si ususnya secara anatomis, tapi ada faktor gut microbiome yang jadi disbiosis atau tidak seimbang tadi, yang akhirnya dia memberikan informasi ke skin microbiome yang bisa menyebabkan inflamasi dan lainnya contohnya. Oke, jadi intinya ada hubungannya ya antara yang di usus dengan yang organ lainnya. Betul. Oke. Next, pola makan dapat mempengaruhi keseimbangan mikrobiota dalam tubuh. Betul banget. Adanya fakta. Oh ya. Fakta. Gue juga capek banget demi Allah. Fakta. Inilah akibat nilainya C+, guys. Cuman satu ya. Gila loh. Tapi kan satu lo jadiin spesialis. Iya. Jadi karena gue tahu kekurangan mana, gue pelajarin. Oh lebih benar. lanjut. Kamu dilihatnya kelebihannya ya. Makanya kalau lo kan udah perfect semua kan, jadi nggak mau ngambil spesialis lagi kan. Betul nggak? Mau ngambil apa jadinya? Nanti kita ambil kok guys, kita lihat apa? nanti aja. Ngambil apa? Udah lah, bahas Nggak dulu. boleh. Oh, ya udah. Mitos atau fakta dulu, durasi nih. Oh, fakta. Jadi apa yang kita makan pasti mempengaruhi gut microbiotanya juga gitu. Pada dasarnya kan contohnya misalnya kita cari makanan-makanan yang prebiotik, jenisnya prebiotik lah gitu. Biasa kan karbohidrat ya jenisnya ya. Nah, itu pasti bagus buat flora normal baik di pencernaan, yang which is akan mempengaruhi secara keseluruhan juga. Begitu pun sebaliknya, misalkan makanan yang tinggi gula membuat environment di pencernaannya nggak bagus buat gut microbiota, akhirnya menyebabkan dysbiosis tadi gitu, ketidakseimbangan tadi gitu. Oke, sekarang jelasin deh apa bedanya prebiotik, probiotik sama postbiotik, karena kebanyakan orang tuh nggak tahu kan apa sih bedanya itu. Jadi gampangnya prebiotik itu adalah makanan buat mikroorganismenya. Kayak misalnya kita makan nasi, nah nasinya tuh prebiotik. Nah, mikroorganismenya ini kita. Karena nasi mengandung karbohidrat. Dan Karbohidrat. semua yang mengandung karbohidrat adalah prebiotik. Nggak semua sih. Ya bisa ya pokoknya dia makan jenis gula-gula ya karbohidrat atau ya gitulah. So tahu detail kalau dikasih tahu dia nggak paham. Jadi abis itu ada yang namanya probiotik. Kalau probiotik itu mikroorganisme hidup. Jadi kalau nggak hidup nggak bisa disebut probiotik. Jadi kayak kita hidup nih probiotik gitu. Nah misalkan kita terus meninggal, misalkan mikroorganismenya udah mati, tapi strukturnya masih utuh. Kayak misalnya orang innalillahi kan udah meninggal, nggak ada nyawanya, itu nyawa disebutnya, tapi masih ada badannya. Itu paraprobiotik disebutnya. Paraprobiotik. Jadi strukturnya masih utuh. Masih ada mayatnya nih. Masih ada mayatnya. Masih utuh tuh, tapi nggak ada nyawa. Iya, itu paraprobiotik. Di beberapa case mereka nyebutnya postbiotik, tapi detailnya dia paraprobiotik. Kalau postbiotik itu bisa merupakan hasil metabolisme dari si probiotiknya atau mikroorganismenya, atau misalkan bagian atau pecahan dari mikroorganismenya itu sendiri gitu. Contohnya ya misalkan tadi short fatty acid chain atau asam amino, atau misalkan dalam pembuatan hyaluronic acid juga kadang pakai bakteri bisa disebut postbiotik dan lainnya gitu. Jadi apa yang dihasilkan, atau misalkan probiotiknya mati terus kepotong-potong, ada dinding selnya, ada materi genetiknya yang kepecah di lingkungan, nah itu bisa disebut postbiotik gitu kurang lebih. Yang intinya semua bermanfaat bagi mikrobiome. Jadi ibarat kata manusia mayatnya entah kemutilasi, potong-potong agak takut ya, tapi ya kayak gitu sih betul. Atau tainya kan? Kalau tainya ya kan hasil metabolisme. Betul. Iya kan? Tainya itu postbiotik namanya. Iya, tainya itu postbiotik, tapi bagus. Jadi kan bisa buat pupuk kan kalau manusia. SCFA tadi kan, short chain fatty acid kan. Itu gampangnya kayak gitu. Terus tadi udah 3 ya. Yang keempat, ketika mengonsumsi antibiotik bisa menyebabkan gangguan pada bakteri baik atau flora normal di tubuh manusia. Betul, makanya ada beberapa kondisi penyakit. Paling sering tuh contohnya diare yang disebabkan Clostridium difficile. Itu diinduce dari penggunaan antibiotik. Clostridium difficile adalah bakteri. Dia bakteri yang sebetulnya ada di pencernaan juga. Cuman di kondisi tertentu misalkan nggak seimbang terus dia jadi oportunis dan memperbanyak diri. Karena misalkan kita konsumsi antibiotik terus membunuh bakteri lain, akhirnya dia jadi berkembang, itu menyebabkan diare. Namanya Clostridium, ada istilahnya induce karena antibiotik tadi. Nah itu salah satu
penyakit yang disebabkan konsumsi antibiotik yang mengakibatkan ketidakseimbangan mikrobiom. Bisa juga contoh paling gampangnya jerawat sebetulnya. Oke. Ya kan, konsumsi antibiotik tertentu bisa aja membunuh flora normal lain yang akhirnya membuat si Cutibacterium acneinya jadi dominan kan. Walaupun diminum, kan bukan di topikal, bukan Diminum, bukan kan dioles. metabolisme ke seluruh tubuh. Oke, I see. Makanya kan kalau jerawat gede-gede kadang dikasih antibiotik juga kan. Iya sih, benar. Ya, atau Antibiotik pus minum. atau yang lain Iya. kayak gitu. Jadi bisa menyebabkan ketidakseimbangan tadi gitu. Oke. Makanya minum antibiotik harus bijak. Oke, soalnya kan biasanya orang-orang itu kan dia minum amox ya sebagai obat demam biasanya. Padahal kan itu antibiotik guys. Jadi amoxicillin itu adalah antibiotik yang nggak boleh diminum sembarangan. Karena sering banget dibeli di warung biasa kan. Nah sebenarnya bahayanya selain dia menyebabkan side effect ke tubuh, sebenarnya menyebabkan resistensi antibiotik tadi gitu. Dan bahayanya si resistensi antibiotik tadi itu, jadi gampangnya kan mikirnya ya kan nggak, misalkan diminum nggak ada bakteri penyebab infeksinya kan nggak apa-apa dong gitu, harusnya nggak ada masalah. Sebenarnya ya selain efek sampingnya kita di tubuh kita kan ada mikrobiota alami. Nah contohnya di tenggorokan ada bakteri S. aureus, misalkan di nares ada S. aureus atau Klebsiella pneumoniae yang secara alami itu di tubuh sebetulnya. Misalkan kita minum antibiotik nggak bijak, sebenarnya mikrobiota yang alami di tubuh kita ini bisa jadi resisten. Betul. Misalkan kita batuk atau lainnya nggak sengaja atau keluar si mikrobiota atau yang bisa dia cuman sementara aja, transien doang atau emang mikrobiota, terus misalkan kita kenain ke lansia dan lain gitu. Jadi mikrobiota alami atau transien mikrobiota tadi bisa masuk ke tubuh orang lain yang di kita nggak apa-apa, tapi di orang lain bisa menyebabkan infeksi gitu. Paling sering misalnya infeksi paru-paru pada lansia dan lainnya. So that's why kenapa bahaya banget resistensi antibiotik tadi gitu. Paling sering itu amoxicillin, penicillin, udah banyak banget resistennya, atau cephalosporin gitu. Masalahnya di rumah sakit, kalau misalkan udah kayak gitu, gue yang pusing. So, dan itu banyak banget loh, San. Kayak di RSCM tuh gue almost every day. Bahkan gue udah pernah sering banget udah makanan sehari-hari, ada pasien infeksi, bukan ada bayi. Bayi infeksinya tuh udah resisten semua. Itu karena dari ibunya. Nah, itu bisa ada faktor dari ibunya, ada bisa faktor emang misalkan pasiennya emang ada si bayinya prematur, habis itu dirawat lama di rumah sakit kan. Oh, I see. That's why ini masuk ke PPI juga, pencegahan pengendalian infeksi. Jadi kenapa jadi kemana-mana ya? Pada intinya kenapa sih kita nggak pengen ada pasien dijengukin dan lainnya untuk menurunkan resiko infeksi pada dasarnya. Akhirnya infeksi jadi kemana-mana gitu. Jadi misalnya ada yang ke rumah sakit, kok nggak boleh jengukin dan lainnya. Bukan karena nggak boleh gitu. Karena kita mencegah infeksinya tuh ke pasiennya. Atau misalnya kalian pulang dari rumah sakit terus bawa bakteri yang bahaya ketemu lansia atau anak-anak, so that's why kenapa kita nggak pengen banyak yang jenguk, ada waktu jenguk dan lainnya gitu. Nah begitu juga pasien yang kelamaan di rumah sakit ada resiko infeksi bakteri di rumah sakit, karena mau nggak mau di rumah sakit kan isinya orang sakit ya, pasti banyak tuh mikroorganisme yang udah resisten. Nah itu banyak kejadian banget yang udah kulturnya jadi resisten semua, itu kayak udah makanan sehari-hari, udah kayak gitu kayak pusing untuk menentukan kira-kira mau kasih obat apa gitu. Ya, tapi kan Anda disumpah. Betul. Kan aku bilang gue cuma bilang pusing ya. Gila ini orangnya. Oke, jadi mungkin analoginya gini teman-teman. Ibarat kata kalau misalkan satu komplek tubuh kita kan ibaratnya komplek perumahan kan. Nah, tiba-tiba ada maling nih. Maling itu ibarat kata ya virus atau bakteri lah segala macam. Nah, maling ini terus tiba-tiba diserangnya sama Kopassus TNI. Ibarat kata Kopassus TNI itu adalah antibiotiknya. Ngapain maling diserang sama Kopassus TNI itu? Ya nggak? Mendingan ditangkap dulu sama Satpam. Ya kan? Satpam tuh ibarat kata tubuh kita sendiri gitulah. Imunitas dari si kompleknya itu. Imunitas dari tubuh kita sendiri. Nah, permasalahannya maling itu dia pintar. Dia itu ketika dia ngeliat Kopassus atau TNI, oke dia mati sekarang. Tapi tiba-tiba dia bisa belajar nih. Gue kemarin dikasih tank nih sama TNI sama Kopassus. Akhirnya gue, kalau kayak gini gue mending sembunyi dulu deh di belakang pohon. Mending gue kayak nyamar dulu deh jadi badut biar gue nggak kelihatan kayak si maling gitu. Jadi itulah definisi dari resistensi. Yang seharusnya maling itu dia bisa ditangkap sama Satpam, tapi karena kebiasaan langsung dikasih Kopassus TNI, dikasih tank, dikasih bom, dikasih meriam apa segala macam, terus tiba-tiba dia belajar jadi pintar. Akhirnya ketika dia belajar, dia kayak pura-pura supaya gue nggak ketahuan gitu. Akhirnya kalau misalkan terjadi maling masuk ke komplek, nggak ada lagi yang bisa nanganin. Karena Kopassus aja udah nggak bisa kan? Kopassus apa kepanjangannya? Sejujurnya gue lagi memahami cerita lo dari tadi. Kopassus tuh Komando Pasukan Khusus TNI. Jadi dia biasa menyerang. Nggak nyambung kan sama, kan apa yang paling kan harusnya
Ya, satpam aja ya, gitu. Oke, Bukan Kopas, bukan TNI yang nyerang. 1396 ya Gitu. Jadi ngapain TNI yang nyerang? Orang satpam bisa nanganin gitu kan. Gitu ibarat kata kayak Nah, gitu. sebenarnya pada dasarnya contohnya misalkan kita mild infection kayak demam, batuk, pilek, penyebab dasarnya itu virus. Virus, sebetulnya. 90%. Nah, antibiotik cuman untuk bakteri bukan untuk virus. Jadi nggak usah dikasih antibiotik gitu. Benar. Terus kan ada yang suka kayak Boleh nggak ini kepanjangan? Belum selesai ini. oh ya udah maaf Iya, lanjut. 5 ya. Tar dulu guys. Pelan-pelan. Ini Oke. soalnya masih panjang nih segmennya. Dia tuh nyerocos mulu kata gue. Nggak selesai-selesai. Nggak apa-apa, kan bisa aja dipotong-potong gue lo jadiin reels atau TikTok. Tapi masih banyak. Ya udah. Nanti Kan keburu konten lo maghrib. jadi banyak jadinya. Bener, tapi udah keburu lanjut maghrib. daripada berantem udah. Oke, ayo. pertanyaan kelima. Mitos atau fakta? Mikrobiota usus dapat memengaruhi fungsi otak dan emosi manusia. Betul. Karena ini ada riset fakta. Fakta. Gue capek banget, Johan. Lu gimana sih? Fakta. Kak, sumpah demi Allah. Fakta. Cuman tadi mitos atau fakta. Nggak ada bener salah, nggak ada. Adanya mitos atau fakta. Fakta. Maafin Ah. gue lah. Fakta usia. Mau minum kopi dulu, Boleh, bayaran boleh. Anda. Minum kopi dulu ya. Fakta. Jadi ini gue diskusiin sama Dr. Raihan Mako, suaminya Isyana. Oke. Jadi gue pernah discuss soal ada risetnya ternyata, ini gue juga baru tahu ternyata microbiome pencernaan itu mempengaruhi fungsi otak dan mempengaruhi ada kayak masalah kejiwaan juga gitu. Sumpah? Ada Case-nya risetnya. banyak? Case-nya kayak baru-baru muncul kan sebenarnya riset soal microbiome itu baru 5 tahun terakhir lah. Ini udah muncul terkait dengan masalah kejiwaan dan lainnya. So that's why ternyata ada hubungannya. Mungkin detailnya masih dicari lebih lanjut tapi ada related antara si ya kognitif atau misalkan masalah kejiwaan dengan microbiota pencernaan gitu. Kalau mungkin Kak Johan sering bersinggungan dengan Anda, mikrobiom, stres juga kan? Makanya sehat banget kan Johan. Enggak, tuh. bukannya lo stres, Kak. Emang Bukan. stres? Jadi Kak Johan tuh PA-nya Dr. Aiman, guys. Udah tiga tahun ya? Iya. Udah 3 tahun tuh sabar dia mah enggak. Kita saling sabar. Itulah teman-teman, mitos atau fakta. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sesuai dengan keahlian Berat Anda. ya. Oke, lanjut. Benar. Jadi kan tadi gue kayak ngelihat, wah ini spesialis nih. Susah ya ngundang spesialis. Harusnya tuh ini kasih ya. brief dulu di mana-mana Oh, nggak podcast ada. tuh dikasih brief Nggak ya. bisa. Pothub nggak ada brief. Ya kan pertanyaannya nggak kayak gini. Nah, ini nguji kemampuan Iya, Anda. oke, ya udah. Bener gak? Bener. Sekolah 5,5 tahun buat apa? Iya, Pertanyaan kita. iya, betul, Bener kan? betul. Oke. Jadi kan tadi ada tuh, abang kan ngejelasin kalau misalkan ada hubungan antara usus, kulit, sama otak kan. Nah sebenarnya ada nggak sih hubungan dengan organ lain? Atau mungkin kayak kenapa sih bisa ada hubungan dengan kulit dan otak itu? Sebenarnya kayak misalkan gut skin axis atau gut lung axis kalau terkait microbiome-nya ya di sini bukan konteks. Ya mungkin ada faktor misalkan secara fisiologi organ tubuhnya menghasilkan tertentu yang Fisiologi itu adalah hal yang normal pada tubuh pada manusia. tubuh manusia. Jadi ini harus dibedain. Jadi microbiota itu, microbiome itu bukan bagian dari tubuh manusia. Kita tuh hidup berdampingan dengan mikroorganisme tapi bukan satu entitas yang sama gitu lah gitu, bukan satu bagian gitu. Kayak misalkan Adam dan Hawa gitu kan dua orang yang berbeda tapi saling satu lah gitulah bahasanya. Nah, si microbiota gitu itu bukan bagian tubuh manusia. Jadi harus dibedakan kayak mungkin secara tubuh kita juga menghasilkan zat-zat tertentu. Makanya ada jadi panjang. Intinya misalnya contoh ada spesialis patologi klinik itu ngecek sesuatu yang dihasilkan sama tubuh. Oke. Kalau gue untuk mengecek mikroorganisme yang bukan bagian dari tubuh. Sama juga misalkan gut skin axis. Mungkin ada faktor komunikasi antar sel tubuh manusia yang gue nggak terlalu paham jujur. Kalau microbiome, ya pada dasarnya, ini gue udah beberapa kali baca, kalau ditanya gimana sih mekanisme pastinya belum diketahui. Mekanisme detailnya, karena risetnya juga baru-baru banget. Tapi ya ada banyak faktor, karena misalkan postbiotik itu sendiri, ternyata contohnya kan ada postbiotik itu punya manfaat yang spesifik. Kalau misalkan di skincare yang gue lagi banyak pelajari, misalnya ada contoh postbiotik tertentu atau bahkan prebiotik tertentu dan probiotik tertentu yang fungsinya itu spesifik. Ada yang buat hydration, ada yang lebih ke anti-aging, ada yang inflamasi dan lainnya. Menariknya adalah microbiota usus itu, misalnya microbiota pencernaan itu, dia nggak cuma menghasilkan postbiotik, nggak cuma untuk melindungi dirinya, jadi dia mengedukasi sel kulit manusia juga. Jadi dia menginduce sel kulit manusia menghasilkan imun sistem.
si mikrobiotanya itu sendiri. Yang ada di usus. Yang ada di kulit, misalnya contoh kulit, begitu pun sebaliknya. Mikrobiom di usus pasti menginduce imun sistem yang di secara organ ususnya gitu. Jadi sel ususnya. Jadi dia mengedukasi, memberi informasi kepada sel manusia untuk ciptain imun sistem gitu pada dasarnya. Jadi mereka bekerja sama lah satu sama lain pada dasarnya gitu. Jadi di bagian tubuh kita itu banyak tempat-tempat untuk tinggalnya si bakteri itu, si mikroorganisme itu. Nah, contohnya adalah di kulit sama di usus. Dua terbesar, pertama pencernaan, kedua di kulit. Mikrobiom community terbesar. Oke, dan dari mereka itu saling berkomunikasi lokal antar tempat mereka saling ngasih informasi supaya naikin sistem imun, tapi di antara dua tempat itu juga bisa komunikasi jarak jauh. Bisa jarak jauh. Jadi apa yang ada di usus dia bisa komunikasiin ke kulit, kebalikannya juga di kulit bisa komunikasiin ke usus. Cuman detail mekanismenya kita masih pelajarin. Masih dipelajarin. Dan hasil dari metabolismenya itu juga bisa mempengaruhi dari kinerja otak. Ya, ke seluruh tubuh, kok organ tubuh banyak banget gitu pada dasarnya. Oke, contohnya adalah stres dan lain-lain. Makanya tadi kan dijelasin kalau misalkan ada hubungan antara faktor stres dengan masalah mikrobiota. Kalau nggak salah riset yang terkait soal stres itu si orangnya itu clinical trial dikasih probiotik kalau nggak salah. Ternyata setelah evaluasi secara klinis kan, kalau stres secara klinis ya, itu yang dikasih probiotik tuh lebih baik dibandingkan yang enggak gitu. Makanya ada dugaan terkait mikrobiom pencernaan ternyata mempengaruhi ya stres dan lainnya juga seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau misalkan memang si mikrobiota itu bukan bagian alami dari tubuh kita, ya kan? Tapi kan di dalam tubuh kita pas janin kan steril, ya dong. Dari sekecil ini tiba-tiba segini kan berarti nggak ada mikrobiota kan. Pertanyaannya dari mana mikrobiota itu bisa masuk ke tubuh kita? Jalan ya paling gampang. Oke. Dan kalau udah keluar kan udah kena macam-macam ya. Jadi dia bisa masuk sendiri. Oke. Gitu. Kalau jalan lahir kan ada dua nih, pervaginam atau perabdominam kan. Jadi kalau namanya yang lahirin ya guys, ada yang nggak normal. Semua yang lahirin tuh normal. Yang nggak normal dari hidung. Iya kan? Betul. Kalau semuanya normal, tapi bedanya ada pervaginam atau perabdominam. Nah, pervaginam ya udah dari vagina kan. Kalau perabdominam kita sebut sebagai sesar. Nah, di antara dua ini biasanya lebih banyak mana yang paling banyak pervaginamnya, ada penelitiannya juga, dan biasanya yang lahir pervaginam itu mikrobiom kulit mikrobiom keseluruhannya lebih bagus juga, terus resiko penyakit kulitnya tuh lebih rendah biasanya. Karena lebih keragamannya lebih beragam dan lebih bermacam-macam, sehingga mikrobiomnya lebih baik lah bisa dibilang dibandingkan yang abdominal atau sesar tadi. Itu udah dari risetnya gitu. Gimana dengan ASI? Nah, ASI kan pada dasarnya ASI-nya itu sendiri pasti steril secara umum. Cuman kan nyusuinnya itu kan dari payudaranya, itu pasti ada mempengaruhi juga. Dan selain itu ASI itu kan juga apa tuh namanya, ASI itu sendiri kan termasuk prebiotik juga sebetulnya. Iya, benar-benar. Mau kan. Nah, jadinya makanya pasti punya manfaat buat mikrobiom pencernaan juga dan lainnya seperti itu. Apa bedanya susu sapi dengan ASI? Kan sama-sama susu. Betul. Jadi kalau susu sapi, jadi nih yang menarik itu pada dasarnya kan setiap makhluk hidup tuh menciptakan air susunya kan buat makhluknya itu sendiri ya pada dasarnya. Kalau kadal berarti buat kadal. Iyalah. Lo minum susu kadal. Emang kadal ada susu? Nggak tahu. Nggak ngerti gue. Ada susu yang ada susu apa ya, susu termahal ya? Udah pokoknya gue nggak ngerti. Mungkin ada lo bisa susu kambing apa gitu. Susu keledai. Iya, lo undang dokter Iki aja lah soal susu hewan-hewan ini. Gue tidak mengerti lah gitu. Pada dasarnya kan diciptakan untuk spesies tertentu. So that's why kenapa ada orang yang minum susu sapi nggak cocok. Ya karena pada dasarnya kan ada jenis karbohidrat yang nggak bisa dicerna manusia gitu. Di dalam susu sapi itu. Dalam susu sapi itu ya seperti itu. Makanya sebenarnya diciptakannya secara spesifik sebetulnya. Nah, terus tadi kan sempat dijelasin masalah yang susu sapi kan nggak cocok sama beberapa manusia. Terutama Indonesia kan 80% dari orang kita itu laktos intoleran. Nah, sekarang pertanyaannya ada nggak sih? Kecuali kalau tuku enak banget, guys. Ya udah lanjut. Dia dari susu kadal kebetulan. Oh iya, pantesan. Nah, pertanyaannya ada nggak sih hubungan laktos intoleran itu dengan mikrobiota? Atau emang, apa sih definisi laktos intoleran dulu deh? Sebenarnya laktos itu kan salah satu jenis karbohidrat yang
nggak bisa dicerna. Jadi manusia untuk mencerna karbohidrat yang kompleks kan biasa butuh enzim. Nah kita nggak punya enzim untuk mencerna si laktos ini. Tapi katanya misalkan Beneran nggak punya atau sempat punya dulu? sempat punya, abis itu sekarang bertambahnya usia, kita tidak menghasilkan lagi si enzim itu. Si enzim Kecuali laktase. mungkin yang ada beberapa orang mungkin yang minum susu sapi terus akhirnya beradaptasi kali ya. Gue nggak tahu kiasnya, tapi ada yang kayak gitu. Nah tapi secara umum orang Indonesia mungkin nggak reguler minum susu sapi, sehingga pas dewasanya lama-lama nggak ada enzimnya lagi. Yang akhirnya kenapa that's why waktu kecil minum susu sapi aman-aman aja, tapi pas gede mules-mules. Nah karena itu sebenarnya salah satu faktornya. Ada si laktos ini gitu. Kalau terkait dengan microbiome pencernaan, jujur gue akui gue belum cari tahu lebih lanjut ya gitu. Karena pada dasarnya kan si enzimnya ini Ini 4 kompleks. tahun sekolah kata gue. Gila, gak semua hal gue pelajari. Nah, nggak semua hal juga gue tahu. Sekarang gitu gue balas. Tapi pada dasarnya semua yang dikonsumsi itu pasti akan mempengaruhi gut microbiota. Tapi secara spesifik laktos intolerannya pada pencernaan kan karena tubuhnya nggak bisa menghasilkan, sehingga ya jadinya mules-mules dan lainnya. Gue nggak bisa tahu apakah ada faktor microbiota yang mempengaruhi di situ atau enggak gitu terkait sama laktos intoleran. Gue jujur belum cari tahu. Namanya manusia, gue nggak mau sok tahu daripada gue salah. Gue ngomong aja. Gue belum belajar soal detailnya soal itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan tadi kan di tubuh kita memang ada mikroorganisme tadi kan, mikrobiota tadi yang emang secara normal sudah ada gitu, dan mereka saling bermanfaat lah, saling komunikasi dan lain-lain. Tapi pada beberapa kondisi mikrobiota kan bisa terganggu. Salah satunya karena konsumsi antibiotik, atau misalkan ya karena mungkin daya tahan tubuh kita atau dan lain-lain. Banyak faktor. Jadi yang mempengaruhi makrobiota itu faktornya tuh banyak banget sebenarnya, kayak ya betul, dari makanan, minuman, gaya hidup, habis itu stresor ternyata juga mempengaruhi juga. Jadi banyak banget. That's why aku bilang tuh kayak mikrobiota itu di tiap manusia tuh kayak sidik jari, pasti beda-beda gitu. Karena keragamannya berbeda, diversity-nya berbeda. Contoh mungkin di Ihsan banyak bakteri yang baik-baiknya, mungkin karena orang baik ya gitu. Tapi mungkin aku lebih banyak lagi, kan kita nggak tahu ya. Jadi gue sabar loh di sini. Gue tiap orang berbeda-beda seperti itu. Tadi kalau nanyain apa Nah, sih? terus maksud gue tuh gini Bang, ada nggak sih kayak gejala spesifik di mana orang itu terganggu mikrobiotanya? Nah, atau nggak ada? Yang menarik adalah sebetulnya misalkan di beberapa disease atau penyakit itu salah satu faktornya mungkin karena ketidakseimbangan mikrobiota gitu. Contohnya dermatitis atopik itu ternyata diteliti lebih lanjut akhir-akhir ini ada faktor karena di orang-orang dengan dermatitis atau eksim kalau nggak tahu bahasa ilmiahnya. Jadi di eksim itu ada bakteri namanya S. aureus yang ternyata lebih meningkat gitu. Yang akhirnya S. aureus itu termasuk bakteri jahat atau patogen lah. Dia menghasilkan toksin dan lainnya, akhirnya bikin inflamasi peradangan. Di situ dibilangnya ada terkait sama S. aureus yang meningkat juga, selain faktor genetik juga karena atopik ya, yang akhirnya menyebabkan eksim tadi gitu. Kalau udah keganggu, itu bisa nggak diubah dengan gaya hidup atau dengan harus Bisa dengan medikamentosa? Bisa banget dengan gaya hidup sebetulnya gitu. Tapi Apa tuh definisi gaya hidup? biasanya makanan dan lainnya gitu ya, pasti makanan-makanan yang tinggi prebiotik, ada probiotik juga pasti akan mempengaruhi juga gitu. Contohnya, tapi misalkan contohnya yang lagi banyak diteliti nih soal topikal gitu, lagi banyak oles misalkan topikal. Ya kan ini bahasa lo kan berat banget ya, oles gitu. Iya kan, makanya gue sederhanain. Ya maaf ya, misalkan dikasih microbiome teknologi gitu secara spesifik ya. Yang oles. Yang buat oles, muka. karena kan harapannya biar terpaparnya secara langsung dengan skin microbiota atau microbiome bakteri baik di kulitnya gitu. Jadi banyak dikembangkan terapi-terapi yang berbasis microbiome ini. Oke, kalau suplementasi itu perlu nggak atau bisa cukup dari makanan aja? Pada dasarnya suplemen tuh aku selalu bilang suplemen kan pelengkap ya gitu. Paling bagus dari makanan. Cuman memang ada beberapa jenis mikronutrien. Ini suplemen probiotik maksudnya. Iya. Kalau gue sih suplemen probiotik paling suka dari makanan. Karena gue itu lebih mudah dan gampang. Dan sebetulnya pada dasarnya kalau probiotik ini kan hidup, jadi penyimpanannya harus khusus. That's why kenapa kalau minum yogurt itu harus di suhu dingin dan lainnya, karena biar si mikroorganismenya tetap terjaga dengan jumlah tertentu. Tetapi mungkin ada beberapa orang nggak bisa minum yogurt, atau misalkan
kombucha atau lainnya jenis-jenis Karena tadi asam laktosanya yang ada di yogurt itu. itu juga, atau terlalu asam masanya nggak suka dan lainnya, atau misalkan yogurt di pasaran kan banyak yang tinggi gula ya gitu, itu juga nggak bagus banget sebetulnya gitu. Mungkin bisa kasih suplemen-suplemen yang mengandung probiotik lagi, bisa menjadi pilihan juga gitu. Oke. Sekarang apa namanya, kemarin kan gue sempat bikin video tentang masalah black mold kan, karena ada yang nge-tag gue, ini rumahnya warnanya hitam banget, banyak jamurnya di dinding-dindingnya, tapi habis itu dia tuh kena masalah pernafasan sampai diuapin segala macam. Nah, terus habis itu juga ini gue sempat nyari Ya Allah. beberapa sumber berita Ini kalian yang lihat di sini ya. sebelum-sebelumnya. Di Ini sini kalian di lihat di sini bawah. nanti dikasih Atau tahu di atas juga dari yang ada awal gitu. Lo lihat ya Bang, tuh dia di rumahnya, bahkan anak kecilnya itu dia hidup berdampingan dengan black mold itu. Merinding banget. Dan sumpah. itu satu rumah ada 7 anak kecil. Terus next, J, coba lo lihat J. Nah terus habis itu gue ternyata dapet artikel berita kalau ada anak umur 2 tahun dia meninggal karena paparan si black mold itu. Nah terus habis itu next. Terus habis itu juga ada laki-laki, tadi kan anak-anak ya. Sekarang laki-laki, dia itu apa namanya, akhirnya bermasalah paru-parunya, terus infeksi ke Gue seluruh mau kasih tubuh, tau, di sepsis. Indonesia banyak banget. Di rumah sakit nih, gue pasien dengan infeksi gara-gara, kita sebutnya itu jenis jamur kapang lah gitu. Iya. Itu banyak banget sebenarnya, mungkin nggak pernah diberitain Nah, aja. itu. Makanya kan banyak. beritanya banyak di luar negeri Luar kan. negeri. Nah, permasalahannya yang gue highlight, painted over mold instead of removing it. Itu kan banyak kan, jadi maksudnya ada jamur di dindingnya warna Dicat hitam, aja. dicat doang, tapi nggak diurus Bersih, gitu ya. loh. Padahal masalah paling besar kan masalah ventilasi kan, aliran udaranya kan nggak bagus, air lembab segala macem. Next, loh dia pada akhirnya tuh kayak gitu, yang dindingnya, Itu banyak banget sih. terus habis itu di akhirnya masalah pernafasan. Next J. Nah, terus ini juga ada nih, yang kemarin yang gue bikin videonya, kan lumayan tuh 4M yang nonton, aku juga kaget kan. Ternyata banyak yang reply dengan kondisi rumah mereka. Ini dia ada anak, terus anak bayi, terus habis itu di atap, di Itu dinding sering rumahnya banget kayak di bawah AC. Coba cek belakang AC deh bahkan. Iya, Itu banyak banget. kayaknya ini ya, karena apa namanya, yang airnya itu yang keluar. BTW ini spesialisasi gue juga belajarnya, mikrobiologi Itu lingkungan. pertanyaan nanti. Ini lihat dulu, sabar. Oke. Masih banyak, nanti gue tanya, sabar Siap. dong. Terus habis itu, nah, itu di plafon. Itu sampai nah, itu yang, numbul. iya. Makanya geli Sampai banget, numbul astagfirullahaladzim. loh Itu, aku aja kayak gatal sendiri gitu loh. Iya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, ini baru pertanyaannya. Bersih ya. Bersih. Baru ya nih apartemen ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih black mold itu? Jadi black mold itu ya kebetulan jenis-jenis kapang atau mold yang dia ada pigmen warna hitam lah. Ada banyak sebetulnya jenis-jenisnya. Ada, gue lupa lagi nama spesies yang paling utamanya. Terus yang kedua ada Aspergillus niger. Aspergillus niger itu berwarna hitam. Jadi ada beberapa jenis kapang yang memang punya pigmen warna kehitaman, makanya pas di dinding warnanya hitam. Cuman contoh Aspergillus fumigatus ada beberapa jenis mold juga yang warnanya lebih ke hijau gitu. Oke. Itu sama aja bahaya buat Iya, oke. manusia gitu. Intinya mereka kapang, berbahaya. Oke, Berbahaya. terus habis itu? Selain si kapangnya itu sendiri, dia juga menghasilkan yang namanya mikotoksin. Oke. Nah, mikotoksin ini Bukan mikrobiologi. bagian dari mikrobiologi dipelajari, jadi itu toksin yang dihasilkan oleh kapang. Jadi pada dasarnya si black mold ini, kapang itu juga menghasilkan spora. Oke. Itu bisa terbang-terbang lah kemana-mana. Spora itu adalah bagian dia untuk memperbanyak diri. Betul. Ya. Ih, pintar ya 3,6 namanya. Lanjut. Nah, si Ini spora susah nih ini, ngekatnya nih. spora ini karena dia kecil-kecil, dia gampang terhirup. Mm-mm. Nah, gampang terhirup, masuklah ke sistem pernafasan paru-paru. Dan yang paling berbahaya sebetulnya di lansia dan di anak-anak, karena daya tahan tubuhnya lemah gitu. Mungkin di orang dewasa, kita ngehirup spora nggak menyebabkan gejala. Cuman di yang orang-orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, si spora ini ya bisa menjadi penyebab infeksi nantinya. Walaupun sebenarnya infeksi karena jamur itu jarang banget, makanya harus dilihat riwayatnya. Kalau daya tahan tubuhnya lemah harus pikirin gitu. Oke. Dan itu cukup banyak sebetulnya. Biasanya orang-orang yang lansia di rumah sakit tuh kultur jamur gue banyak banget dari paru-paru gitu. Jadi ibarat kata
spora itu adalah serbuk sari ya. Serbuk Kalau di sari, bunga, jadi ya, kalau serbuk di bunga. sari dia kan terbang-terbang tuh bisa masuk. Terus kehirup juga, Kehirup. masuklah seperti itu. Dan gak cuman pernafasan, dia itu mungkin nih, coba perhatiin deh, misalkan kamu pindah ke kosan baru, terus kok jadi gatal-gatal, merah-merah, jangan-jangan ada mold tuh di situ. Itu juga bisa jadi faktor. Bisa juga ini Pencetus. enggak kayak Iritasi di kecemasan mata. gitu. Ya, Kecemasan iritasi bisa. juga. Ya pada dasarnya karena masuk ke dalam tubuh, pasti ke sirkulasi juga bisa mempengaruhi juga seperti itu. Jadi ada yang jelek banget ya sampai ada meningitis atau infeksi di otak lah karena kapang atau mold juga bisa gitu. Terutama daya tahan tubuh yang sangat lemah sekali ya biasanya ya gitu. Oke, tapi keparahan infeksinya itu berarti tergantung daya tahan tubuh si Betul. orangnya itu. Tapi kalaupun lo terpapar dalam jangka waktu lama, itu ya bakal berpengaruh juga ke tubuh. Bakal sangat walaupun kuat. sangat memungkinkan sekali gitu. So that's why makanya dari sisi pencegahan infeksi ya kalau misalkan udah ada moldnya itu ya atau kapangnya ya dibersihin, bukan cuma dicat tutup doang. Iya, Karena iya, mereka iya, akan benar. tetap numbuh gitu. Kalau Seperti ini disemprotin- yang bagus ini kita nggak tahu pas dibuka kira-kira ada mold atau enggak Kalau kan. kalau kayak disemprot cuka gitu-gitu bisa nggak? Cuka nggak, jadi ada jenis-jenis harus benar-benar kadang kan mold itu jadi misalkan contoh kayak di roti kan ada suka ada ijo-ijo Iya, ya gitu iya, iya. kan kadang ya udah dimakan aja yang penting dibersihin Iya. atasnya itu kalian tanpa sadar mereka tuh masuknya sampai bawah mungkin akarnya nah ke akarnya itu bisa lebih dalam lagi mungkin dari mata udah bersih padahal masih ada akarnya jadi kayak cuman dicuka aja aku tidak yakin dia akan Iya. membunuh sampai ke dalam jadi benar-benar harus Dikerok, dikerok, diganti. ya seperti itulah karena bisa aja bagian di dalamnya lagi yang kelihatan udah bersih secara kasat mata tapi masih ada sisa-sisa tadi yang akhirnya jadi numbuh lagi so that's why bersihnya harus benar-benar bersih kan ada kayak kok udah dibersihin numbuh lagi Iya. pertama mungkin ada sisanya Akarnya masih ada. masih ada yang kedua ya lingkungannya mungkin terlalu lembab dan lainnya gitu karena pada dasarnya spora jamur itu di mana-mana gitu. Jadi di lingkungan kita ini mungkin ada, mungkin kalau mau cek mikrobiologi udara bisa juga di cek apakah tempat tersebut ya banyak mikroorganisme yang terlalu berlebihan juga bisa gitu. Jadi pada dasarnya dia ada, tapi untuk tumbuh dan berkembang Butuh tempat yang butuh spesifik. tempat yang spesifik. Salah satunya ada tempat yang Yang lembab lembab. dan ventilasinya jelek. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir. Ini sebenarnya kan gue pernah baca bang, ada namanya. Fekal transplant. Gue belum nanya. Oke. Ada namanya Soalnya di TV lanjut. transplantasi tai atau transplantasi transplantasi feses. Itu Iya. sebenarnya beneran Ada, ada ada. dan udah banyak dilakuin apa belum? Di Indonesia belum ada regulasi resminya, tapi di luar negeri udah banyak gitu. Namanya fecal transplant. Biasanya buat itu infeksi yang disebabkan Clostridium difficile. Pup siapa yang dikasih ke orang? Pup orang lain. Misalkan dirimu membutuhkan transplantasi itu. Terus yang ngasih pup itu siapa? Biasanya ada ada donor. Oke. Yang pastinya harus ada orang mikrobiologi klinik ya, yang ngecek, yang Oke. memilah dan lainnya diproses lah. Nanti sama biasanya dokter spesialis penyakit dalam gastro yang suka masukin seperti itu. Oh. Tapi sekarang udah macam-macam, ada yang fecal transplant betulan dimasukin pakai kolonoskopi atau yang lewat pil biasanya. Jadi dalam bentuk pil, jadi dipilih yang spesifik gitu. Dari feses manusia. Oke. Jadi Betulan dari feses. ibarat kata misalkan Tapi udah diproses, jangan lo bayangin Iya. terus lo langsung minum. Enggak, semua udah diproses, udah dipilih, udah bagus yang memang dimasukin lah supaya biasanya indikasinya tuh diare yang karena Clostridium difficile. Karena biasanya karena Clostridium difficile ini udah agak berat, banyak antibiotik yang udah resisten. Jadi kalau udah resisten semua, salah satu pilihannya ya fecal transplant tadi. Seperti itu. Di Indonesia tapi belum, setahu aku regulasinya belum ada sih. belum ada. Efektif nggak? Sejauh ini di beberapa case membaik pasien dikasih fecal transplant untuk pasien yang Clostridium difficile diarrhea gitu. Oke. Nah, kalau misalkan transplantasi kan biasanya dari keluarga nih, kayak transplantasi hati, Enggak, sini bisa dari ginjal. siapa aja. Dari siapa aja. Asalkan dia punya mikrobiologinya bagus. Iya, nanti dicek secara mikrobiologi ya kira-kira mungkin dari diversity-nya atau jenis-jenis mikroorganisme tertentunya nanti dipilih yang dimasukkan ke tubuh orang yang membutuhkan itu. Oh, jadi bakterinya dipilih-pilih gitu? Ya, Oke. gitu. Tapi udah kayak nggak bau gitu kan? Enggak lah, pasti udah dipilih dalam bentuknya juga ada yang kapsul, ada yang oral, tapi ada yang juga yang dimasukin lewat alat dan lainnya. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari netizen. Oke.
Yang pertama, kenapa ada cacar? Karena virus varicella. Varicella. Jadi beda nih. Kan ada cacar air, ada cacar Monyet. api, ada cacar monyet. Cacar air sama cacar api itu sama penyebabnya. Oke. Virusnya sama, cuman bentuk klinisnya berbeda. Oke. Jadi misalkan kalian udah pernah kena cacar, misalnya ada orang kena cacar api, tapi kalian nggak pernah kena cacar air nih, terus kalian kontak sama orang kena cacar api, mungkin timbulnya jadi cacar air. Sumpah? Dan bisa nggak kalau orang udah kena cacar air, dia kena cacar air lagi? Kan banyak tuh pertanyaan orang. Secara teoritis enggak. Dia kan misalkan kena cacar air, terus si virus varicellanya kan dia jadi apa tuh namanya, varicella zoster-nya dia jadi dorman. Biasanya di sel-sel saraf lah gitu. Dia makanya di usia lanjut daya tahan menurun, dia bisa reaktif lagi. Makanya jadinya cacar api. Makanya cacar api di area yang kalau dari klinis katanya area pas cacar airnya banyak. Jadi kita beranggapan dia dormannya di region yang di situ. Kan ada kayak Cacar api itu apa sih, Dok? Herpes zoster iya. gitu. Mana taunya cacar api, herpes zoster dia mana nggak ngerti lah. Iya, maksud gue kan kebanyakan orang kayak herpes. Oh ya, jadi herpes zoster. Jadi beda. Ada herpes zoster, ada herpes simplex. Itu virusnya juga beda lagi. Iya. Jadi herpes zoster sama varicella atau cacar air itu jenisnya sama virusnya. Kalau herpes simplex sama herpes zoster itu beda gitu. Jadi herpes zoster itu reaktivasi dari cacar air lah gampangnya gitu, kayak gitu. Jadi pas misalkan nih lo kecil kena cacar air nih, badan lo bentol-bentol. Tapi kan sembuh nih. Lenting-lenting. Nah, iya kan lenting-lenting. Terus habis itu sembuh nih, tapi beresiko kena kedua kalinya itu kecil. Nah, hampir jarang. Hampir jarang. Tapi kecil banget, tapi mungkin aja Mungkin kita nggak ya. wallahu alam, ya kan. Nah, tetapi nanti bisa terjadi reaktivasi terhadap varicella itu, virus si varicella si yang cacar ada di airnya tubuh itu, yang ada di manusianya tubuh. ya. Karena dia tuh kayak Tidur. stay di tubuh manusia tapi tidur. Nah, tapi tidurnya itu di daerah persarafan, dermatom saraf. Nah, makanya kalau misalkan pas gede, imun lagi Jelek. turun, misalkan lagi capek, atau misalkan lagi minum obat-obatan yang nurunin imunitas, itu dia bisa tiba-tiba muncul herpes atau kayak semacam pelentingan pada area tertentu. Misalkan di sini, terlokalisir pada bagian sini doang. Nah, itu namanya herpes zoster. Gue pernah lo kena herpes zoster. Karena gue kena cacar air waktu kecil banget. Oh, terus capean. Mungkin capean. Ngejar-ngejar dunia sih. Waktu SMA gue kena herpes zoster. Iya, ngejar-ngejar dunia. Enggak ngejar-ngejar akhirat, gue lagi sholat tahajud dulu. Lanjut. Oke, next. Pertanyaan terakhir nih. Dokter Aiman beneran gak bisa masak nasi gak sih? Gue bisa kok nasi shirataki. Oke, kebetulan gue ada ini, Bang. Tada! Jadi kita masuk ke segmen selanjutnya, Aiman masak nasi. Astagfirullahaladzim. Sumpah demi apapun yang pas terakhir, yang dia bilang dia gak bisa masak nasi, itu gue kaget banget sih, Kak. Makanya ini lo lihat nih, gue bawa ini Magicom yang sangat-sangat memiliki sejarah dari gue kuliah. Nah, sekarang ada manusia yang kebetulan dia nggak bisa masak nasi. Dan dia nggak tahu ada teknologi ini. Kata gue, ayo, jangan ini-inian. Sumpah demi Allah, aneh banget. Nggak pernah mengetahui ada ini. Tahu, cuman Terus? tahu secara teori cara masaknya. Teori, kata gue. Ini jujur gue gak pernah masak Jadi nasi. hari ini gue udah menyiapkan khusus. Ini ada beras. Ini 3 cup. 3 cup buat berapa orang? Nggak tahu benar. Buat berapa kali makan? Nggak tahu. Emang 1 cup buat berapa kali? Satu orang? 1 cup tuh bisa buat 2-3 kali makan. Oh iya. Tergantung berapa banyak makannya kan? Tapi normalnya emang segitu. Dia kan cuma sedikit, tapi kalau misalkan dia sudah dimasak, dia tuh bisa sampai segini. Oh, dari segini. Lo harus lihat ekspresinya sih. Dia bisa dari segini, dia bisa sampai segini. Beras itu dicuci berapa kali? Sampai bersih airnya. Udah salah. 2 kali. Boleh nggak kita lihat dari airnya kalau udah bersih udah? Boleh, tapi kan ada vitamin B12 kalau nggak salah di dalam air cucian beras itu. Makanya Jadi ada air tajin ya. Iya, air tajin buat muka kan. Jadi kita akan memasak ini. Si beras ini. Untuk beli aja di warung Padang. Enggak, masak beras itu adalah basic life survival. Jadi ini
Kita masak ada bunga-bunga ya. Ini bunga aku ini sendiri guys, aku tanam sendiri. Kok tanam sih, rangkai sendiri. Ini masukin. Secukupnya aja. Cukupnya tuh berapa? Ini habis ini diapain? Dicuci. Dicuci. Terus habis itu? Nyuci itu di mana? Iya. Cepetan. Oh, itu kan airnya bawa kotor kan tuh. Iya. Terus nanti airnya dibuang, betul Iya. kan? Dikocoknya agak seret. Oh, gitu. Iya. Oh. Kadang diremes-remes juga. Oh, iya. Ini bahasa apa Jepang? Hah? Jopang. Jopang kata gue. Gojo lele. Terus tahu takarannya kayak gimana? Aduh. Nah, ini kan dia banyak di pinggir-pinggirnya, ya kan? Terus? Nanti lo kasih airnya itu dari pinggir. Terus ntar lo ulek-ulek gitu, supaya dia ke tengah dulu. Ini makanya anak tuh jangan dikasih hidup enak mulu, ya nggak kak? Nah, nih anggaplah cukup ya di sini ya. Udah tenggelam lah ya. Oh ya udah. Udah aman nih. Nggak sampai 1 ruas. Iya kan nggak bisa. Berasa dikit. Nah, bawahnya di. Ini udah. Dah, tutup. Colokin nggak? Yoi. Masa gue bakar? Biar dia kemasak di. Pencet. Iya, pintar. Kita lihat hasilnya belum selesai. Kita lihat hasilnya dalam 3, 2, 1. Wow. Pulen loh. Hasilnya bagus loh. Kenapa harus diaduk? Langsung, ya udah lanjut. Aduk dulu. Ya harusnya ada centong ya. Mau Ini dicoba bagus. nggak? Kalau nasi sendiri biasa enak ya. Ini maksudnya prebiotik ya, jangan lupa. Bener kan? Ya. Pulen. Beda ya. Banget sumpah. Gue suapin. Biar mesra dong. Nah. Ya kan? Jadi inilah sesi terakhir kita. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti podcast pertama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye!